Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2020 dan ini adalah minggu terakhir kita beribadah untuk tahun 2020 ya. Minggu terakhir sebelum kita memasuki tahun 2021. Kita tahu selama 1 tahun ini 2020 setiap kita punya masalah, setiap kita punya harapan, setiap kita punya keinginan. Tapi percaya Tuhan itu senantiasa ada bersama kita. Dia senantiasa mendengar apa yang saudara-saudara inginkan, apa yang saudara pikirkan. Dia pun tahu, Tuhan pun tahu, Bapak pun tahu. Jadi janganlah kita semakin memasuki tahun 2021, jangan kita semakin lemah, semakin menjauh kepada Tuhan kita, tapi kita harus semakin cinta, kita harus semakin setia kepada Tuhan. Masalah apapun yang saudara-saudara hadapi, baik itu kesehatan, pekerjaan, rumah tangga, ataupun masalah finansial atau apapun juga, tapi kita percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita, karena Dia senantiasa bersama dengan kita. Dan apapun yang saudara-saudara butuhkan, ada pada waktunya Tuhan akan mengabulkan semuanya. Dan kami percaya bukan hanya karena Tuhan kita punya keinginan, oh Tuhan aku mau ini, tapi kalau Tuhan tidak mengabulkan, Dia akan marah, kita marah, kita akan menjauh. Tapi tidak, mungkin itu ada jalannya Tuhan buat kehidupan kita untuk menjadi lebih baik. Dan kita percaya pada waktunya Tuhan itu tidak akan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Amin. Jadi mari kita berharap kita tetap setia dan tetap cinta Tuhan kita. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kami mau membawa setiap ujian kami di hadapan-Mu. Kami mau membawa setiap hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami Tuhan boleh menjadi pribadi-pribadi
kami mau percaya kepadamu. Karena di penghujung tahun ini Tuhan, maka kami tetap kami arahkan kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Kau tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk buat kehidupan kami. Apapun yang terjadi, ajari kami percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih yang baru berdoa, biar jam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi rema, bahkan boleh menjadi perjalanan rohani yang indah bersama dengan Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah, berikan kami hikmat dan akal budi, bahkan pewahyuan yang baru, sehingga firman-Mu boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk yang tidak bisa hadir pada saat ini, yang bepergian keluar kota, Tuhan kami berdoa, biar hari ini pun mereka boleh memandang kepada Tuhan, mengakhiri minggu terakhir di tahun ini bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu tidak ada yang lebih mudah kecuali kami tetap melekat kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa, jam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, dari awal sampai akhir, Tuhan sendiri yang memberkati kehidupan kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari semua kita berkata amin. Haleluya. Terima kasih teman-teman dalam praise and worship yang ada. Shalom Bapak Ibu, kita mengakhiri tahun ini ya tanpa terasa 52 minggu atau 52 minggu lagi kita lewati. Hari ini hari atau minggu terakhir kita menyelesaikan akan tahun 2020. Apakah masih excited untuk memasuki tahun baru? Apakah kecapean di tahun 2020? Saya berharap semua kita tetap semakin bersemangat dalam anugerah Tuhan. Hari ini saya akan selesaikan serial Hark the Herald. Di minggu yang keempat, saya beri judul Perjalanan Bersama dengan Tuhan. 3 minggu berturut-turut kita sudah belajar tentang Natal yang ada. Kita akhiri hari ini, kemudian kita nanti tahun depan kita memasuki tahun yang baru dengan perjamuan kudus bersama. Bapak Ibu, mari kita akan melihat Matius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Perhatikan kata seperti berikut ya. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ini kisah tentang Yusuf yang kita baca. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu ya, malaikat Tuhan sampai kepadanya dalam mimpi. Dia berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Katakan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Tahun 2015 itu pernah diadakan kontes Miss Universe, gitu ya. Nah Bapak Ibu, itu penyelenggara acaranya, pemimpin acaranya itu salah menentukan siapa yang dinobatkan jadi Miss Universe. Ada grand finalnya itu 2, yang satu tuh Miss Universe dari Kolombia, dan yang kedua itu adalah Miss Universe dari Filipina. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, pada waktu penentuan kan biasanya tekan ya, siapa Miss Universe pada saat itu. Nah saudara,
orang yang bernama Steve Harvey, dia pembawa acara itu, yang menunggu ini keputusan yang ada. Akhirnya dia menyebutkan, biasanya kan gitu, pasti musiknya gitu ya, tegang ya. Miss Universe 2015 adalah dari Kolombia. Waduh, yang Kolombia itu matanya bersinar-sinar. Wah, senang sekali. Wah, dia sampai dikasih mahkota, saudara ya. Tetapi rupanya terjadi kesalahan. Kesalahannya fatal. Sebetulnya yang jadi Miss Universe bukan dari Kolombia, tapi dari Filipina, saudara. Itu pembawa acara ditarik balik ke belakang. Dikasih tahu sama dewan jurinya, bukan kamu salah. Sebetulnya Miss Universe yang dari Filipina. Bapak Ibu dia berkata, sudah gampang aja lah, nanti kita umumkan lewat, tidak bisa. Akhirnya ketua dewan jurinya dia naik ke depan, dia berkata, sorry, ya minta maaf, yang diumumkan salah, katanya. Miss Universe yang sesungguhnya adalah yang dari Filipina. Wah, yang dari Filipina matanya terbelalak, saudara ya. Jadi itu mahkota yang sudah ditaruh di dalam Miss Universe dari Kolombia dipindah ke Filipina. Kasus nggak, saudara? Tetapi memang itu keputusannya. Setelah beberapa hari kemudian si Steve ditarik, diwawancarai, kenapa kok bisa terjadi seperti begitu? Dia berkata, aku bingung. Kenapa? Karena yang dimonitor yang saya pegang itu berbeda dengan pengumuman yang saya dengar di earphone. Gitu ya. Saya bingung, sudah harus menentukan musik sudah cek gitu ya. Akhirnya dia pilih sendiri karena mungkin dia suka sama yang Kolombia, disebutkan follow dia. Jadi kebisingan yang ada, kebingungan yang ada membuat keputusan yang salah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan di akhir zaman? Terlalu banyak kebisingan, terlalu banyak segala sesuatu yang kita dengar dari kanan kiri, sehingga membuat kita ini bingung untuk melakukan dan menentukan akan langkah kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini kita melihat Hope the Hero, ada yang menyampaikan berita benar-benar. Kabar soal Injil dalam kehidupan kita, itu yang harus kita dengarkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya kalau kita bicara soal mata, kita pernah membahas soal gembala, kita bahas soal Maria. Hari ini kisah tentang Yosef atau soal Yusuf. Saya mau beritahukan, Natal itu bukan tentang mereka. Natal itu adalah membicarakan tentang Tuhan yang lahir menjadi manusia. Saya mau sampaikan sebetulnya the journey atau perjalanan atau kisah perjalanan hidup itu bukan tentang manusia. Perjalanan hidup di dalam dunia ini sebetulnya tentang Tuhan yang menciptakan semesta alam dan juga menciptakan kita sekalian. Bukan cerita tentang saudara dan saya. Kalau kita punya cerita itu sebetulnya bukan tentang kita, tetapi tentang Dia yang kita sembah. Saya sampaikan kepada saudara bahwa kisah perjalanan hidup ini sebetulnya kalau kita tahu itu tentang Tuhan di dalam hidup kita. Tidak ada satu orang pun yang menjadi lemah dan menjadi stres. Sebab Tuhan berkata begini, rancanganku itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan apa? Damai sejahtera. Kalau saudara tahu, saya tahu bahwa hidup ini itu tentang Dia, kita ini secure, saudara. Kita ini aman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat ada 3 pesan dari kisah Yusuf ini. Yang pertama adalah pesan penghiburan, message of comfort. Dia adalah Tuhan yang menghibur. Ya. Jadi di dalam mimpi malaikat menjumpai Yusuf. Kisah Natal ini malaikat menjumpai 4 orang, saudara. Yang pertama adalah Zakaria dan Elizabeth. Yang kedua adalah Maria. Yang ketiga adalah gembala. Tapi itu bentuknya langsung.
Dan ketiga-tiganya malaikat berkata apa? Jangan takut. Ya. Karena apa? Mereka melihat secara fisik. Makanya sebetulnya gambaran malaikat Tuhan itu bukan gambaran yang yang indah-indah, yang kecil. Apalagi kalau biasanya orang kalau dilihat malaikat Tuhan, biasanya pesannya ini jangan takut. Kenapa? Takut kepada siapa? Takut kepada malaikat itu. Gambarannya sih lebih besar dari kita. Dan biasanya garang, saudara. Gitu. Sehingga malaikat harus berkata jangan takut. Gitu. Makanya kalau orang berkata saya bisa makan dengan malaikat di Shalom, pasti nggak benar, saudara. Ya toh? Saya habis makan dengan malaikat di ala Indo, pasti nggak benar, saudara ya. Biasanya orang kalau ketemu secara fisik itu takut. Nah yang keempat, secara tidak fisik, malaikat menjumpai yang namanya Yusuf ini di mana? Dalam mimpi. Dan kalimat yang disampaikan juga sama, jangan takut. Tetapi jangan takutnya ini bukan takut kepada malaikat, tetapi jangan takut kepada keadaan dan situasimu. Jadi Yusuf itu galau. Karena si tunangannya berkata gini, kok mau ngobrol serius nih kok gitu. Ngobrol apa? Gini kok. Ya. Aku ini akan hamil. Kaget dia, saudara. Tunangan belum berkumpul, aku akan hamil. Dia berkata, langsung dilepaskan pegangannya, saudara. Biasanya orang pacaran gandengan gitu. Dia berkata, aku ini akan hamil, dilepas. Hamil dia sombong. Sama siapa? Gitu. Tambah seru lagi dia berkata, hamilnya dengan siapa? Roh Kudus, sama nggak ngerti, saudara. Maka Yusuf ini galau, saudara. Alkitab tadi mencatat dia mau diam-diam menceraikan istrinya, dia mau diam-diam memisahkan diri dari tunangannya, saudara. Nah malaikat berkata di dalam mimpinya, jangan takut, nggak usah galau. Perhatikan deh. Ini sebetulnya adalah message of comfort, penghiburan buat Tuhan. Kita ini ya, kalau mendengarkan berita kanan kiri, seringkali dalam hidup kita yang terjadi apa? Galau, susah. Lihat teman yang dulunya kita tolong malah nyakitin kita. Galau ya, gak bisa tidur. Orang yang kita harapkan, makanya saudara jangan mengandalkan kepada manusia. Sebab orang yang mengandalkan kepada manusia pasti hidupnya akan galau. Pesan pertama, malaikat Tuhan berkata, anak Tuhan kepada kita ya, apalagi mau memasuki tahun 2021, tidak usah galau. Kamu sama sebelahmu gak usah galau, gak usah galau. Ya, karena kita tahu juga hidup tuh melewati 52 minggu di tahun 2020, benar ya Pak Tony ya? Bisa gitu. Padahal kan dia naik turun gitu ya. Tapi Tuhan berkata, jangan kita menjadi takut, jangan kita menjadi galau. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan comfort kepada kita sekalian dari situasi apapun. Karena Tuhan berkata semua akan mendatangkan kebaikan buat orang yang mengasihi Dia. Saudara, Yusuf itu tentunya dia mau melakukan sesuatu yang baik di dalam hidupnya. Ya. Dalam keadaan dan situasi seperti itu, dia pikir yang paling baik buat hidupnya adalah apa? Berpisah dengan tunangannya. Saya rasa dia juga tanya kepada beberapa temannya, gimana nih tunanganku? Dia berkata dia hamil. Ya. Kira-kira kalau saudara jadi temannya kira-kira bagaimana waktu itu? Jadi teman-temannya si Joseph ini, dari teman-temannya Yesus. Pak Doni, apa yang Anda akan katakan? Pacarku hamil. Sama lu ya? Enggak, sama orang lain. Kira-kira mau diapain? Didoakan Pak. Hah? Didoakan. Hebat ya. Yanes, potong tunangan. Pak tunangan berkata, hamil nih, diapain?
Hah? Ya, Pak? Hah? Undangan saja. Ya tenang, itu sudah tuang. Ini sudah pesen tempat di Panoramic View di Bulim. Udah pesen udah kasih down payment. Gitu, kasih down payment. Kalau dia itu gitu ya. Udah semua setup dengan bagus, sudah panggil kameramen. Ya, sudah semua sudah di setup dengan bagus, limusin sudah disiapin. Tiba-tiba kok, amin. Baik. Dia main dong. Nggak ngerti. Dia belum pacaran dia. Astorian dia baik pastor. Kalau udah begitu dia baik. Talak satu. Masih 2 talak saudara. Jadi coba talak satu. Talak satu masih aman saudara ya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Yusuf memilih sesuatu yang baik gitu ya. Tetapi rupanya Tuhan memilihkan buat Yusuf jauh lebih baik. Nah saudara, kalau kita mengerti dan kita di-comfort di dalam Tuhan, bahwa Tuhan itu bisa memberikan penghiburan dalam hidup kita, apapun yang kita tahu datang daripada Tuhan, tidak pernah kita akan menjadi ragu. Karena dia selalu mendatangkan hal yang baik dalam kehidupan kita. Saya itu perhatikan ya, seorang atau orang dewasa itu selalu cara memperhatikan anaknya. Kalau dia mau anaknya bertumbuh, pasti tidak akan dimanja. Iya tuh. Bayangin anak sudah umur 10 tahun, minta disuapin, dikasih tahu nggak? Disuapin nggak? 1-2 kali ya. Tetapi selebihnya dibiarin aja. Anaknya akan berkata, "Mami nggak sayang kepada saya, ini nggak sayang kepada saya." Ya. Dia lupa kalau umurnya sudah 10 tahun yang sudah bisa makan sendiri, yang dia tidak bisa apa? Bekerja untuk mencari makanan. Nah itu bagian daripada orang tuanya. Kalau kita melihat satu pertumbuhan, Bapak Ibu, kalau sesuatu itu menjadikan galau dalam hidupmu, situasi di dunia ini menjadikan galau dalam hidupmu, saudara ingat bahwa sebetulnya orang tua kita itu bertanggung jawab kepada kita, apalagi Bapak kita disuruh. Saya berharap kita mengerti bahwa comfort atau janji tentang penghiburan itu ada di dalam kehidupan kita. Perhatikan akan Yohanes pasal 14 ayat 26 dan 27 berkata seperti ini saudara. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan, damai sejahtera kau tinggalkan bagimu, kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tidak pernah ada yang membuat saudara dan saya yang tidak mendapatkan penghiburan. Itu sebabnya trust in Him, percaya kepada Dia, itu akan menolong kita sekalian. Tahun ini kita akan menyelesaikannya, the year of maturity. Saya berharap selama 52 minggu saudara merasa benar ya, ada pertolongan Tuhan dan semakin dewasa. Perhatikan ya, orang yang mau dewasa harus bersedia untuk dididik. Don't misunderstanding dengan orang tua, don't misunderstanding dengan Tuhan yang kita sembah dan kita muliakan, kita beribadah kepadanya. Kita mengakhiri the year of the maturity, kita memasuki tahun yang baru dengan tema yang baru. Yang pertama, message-nya adalah message of comfort. Perhatikan hal yang kedua di ayatnya yang ke 30, 20 dan 21 saudara. Kalau saudara tadi perhatikan, ada message yang kedua, yaitu adalah message of direction, tuntunan Tuhan. Itu sebabnya jangan pakai kekuatan sendiri. Bapak Ibu, kalau kita hidup dengan pakai kekuatan kita sendiri, kalau berhasil bisa dipastikan saudara menjadi orang yang sombong. Kalau kita pakai kekuatan sendiri, bisa dipastikan kalau saudara gagal, saudara akan menjadi orang yang kecewa dengan Tuhan.
Itu sebabnya mari kita percaya dan minta Tuhan memimpin kehidupan kita. Ya kadang kita hanya perlu berjalan bersama Tuhan dengan iman. Kita nggak pernah tahu kok saudara, kursi yang saudara duduki, apakah saudara ukur sanggup untuk menahan berat badan saudara ketika masuk ke sini? Loh, kita ini pernah retreat pendeta, saudara. Kumpul puluhan pendeta, duduk biasa. Satu kali ada pendeta datang duduk, langsung jatuh, saudara. Kita juga kalian mungkin nggak memperhatikan kan kursi yang ada, kuat nggak ya menanggung beban saya? Loh, gitu. Nah, kayak gitu. Kursi itu diciptakan untuk duduk. Saudara kira-kira, wah ini kayaknya bawahnya dari besi. Saudara tidak mikir lagi, langsung duduk, nyaman, menikmati. Itu sebetulnya saudara beriman kepada kursi. Ya. Atau saudara naik pesawat terbang, pernahkah saudara tanya pilotnya lulusan mana? Mungkin saudara juga tidak tahu pilotnya siapa, ngapain di depan. Loh, mengendalikan itu kan saudara lihat dari film. Pernah saudara tahu apa yang dilakukan pilot? Berangkatnya bagaimana? Turunnya bagaimana? Lulusan mana? Umurnya berapa? Rata-rata saudara masuk pesawat duduk mati sampai. Itu saudara beriman kepada pilot yang ada. Kalau saudara mau membeli HP saudara, apakah apa yang namanya Samsung, apa lagi? Setahu saya HP cuma Samsung ya. Nanti dengan iPhone saudara. Pernah saudara tahu? Wah ini jalurnya nanti ketika aku ngomong nafasku masuk ke sini, suaraku masuk ke sana. Kan enggak kan? Saudara tinggal pakai gitu aja. Kemudian pada saat saudara pakai, saudara cari fiturnya. Itu sebetulnya tidak terlalu membuat kita pusing. Saudara percaya aja bahwa HP itu bisa untuk mengkomunikasikan kita ini bicara dengan orang yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih itu, sebetulnya kehidupan juga hal yang sama. Kita ini harus percaya. Mobil juga, kalau saudara beli mobil nggak pinter-pinter banget. Saya itu tidak pinter beli mobil saudara, karena nggak tahu mesin, cuma pakai feeling. Saya pakai jalan, sudah kita pakai. Nanti kalau rusak ya dibetulin kan begitu. Nah sebetulnya perjalanan dengan Tuhan juga hal yang sama, harus menaruh iman di dalamnya, karena kita tahu Tuhan itu akan memberikan direction dalam kehidupan kita. Tuhan itu akan memberikan tuntunan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pastikan ada tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Katakan bersama dengan saya, tuntunan. Kita harus tahu. Makanya seringkali kalau saya pastoral minta berdoa, apa tujuanmu? Ya, di mana Tuhan tempatkan kamu? Kalau kamu mau melayani di bagian apa? Berdoa. Kenapa? Itu belajar untuk mengikuti tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan. Bagaimana kita bisa memiliki tuntunan dan pimpinan Tuhan? Ya, tuntunan atau sarana untuk kita bisa mendapatkan pimpinan Tuhan. Saya katakan sarana, karena bukan goal, bukan tujuan, tapi sarana untuk kita bisa mengerti pimpinan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Jangan jadikan firman Tuhan itu menjadi goal dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak baca firman, rasanya nggak enak. Itu goal, tujuan, betul ditetapkan. Paling tidak 1 pasal, 2 pasal, tetapi itu bukan yang dimaksud. Saudara dan saya harus bisa mencari apa? Tuntunannya apa dari yang kita baca ini? Membaca firman Tuhan membuat saudara mengerti pimpinan dan tuntunan Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, berdoa. Berdoa itu juga bukan goal di dalam kehidupan rohani kita. Kalau doa saudara jadikan goal dalam kehidupan kita, saudara menjadi orang yang agamami. Ya, aduh, aku hari ini belum berdoa. Rasa guilty-nya ini luar biasa. Doa itu adalah sarana saudara dan saya untuk mengerti pimpinan Tuhan. Kalau saudara mengerti itu, saudara akan pakai dengan luar biasa. Makanya berdoa itu bukan pada saat lipat tangan, tutup mata, atau di dalam kamar.
Doa itu bisa apapun yang sedang kita kerjakan. Lagi bekerja, lagi nyopir, lagi masak, saudara bisa berdoa. Kenapa? Karena saudara sedang mencari tuntunan. Betul Bapak Ibu? Ketika kau masak, kau berdoa Tuhan supaya enak ini dikasih apa? Menurut saudara supaya dikasih garam. Kasih dan saudara. Bikin kita ini ludes darah tinggi. Tetapi sambil berdoa, ada beberapa orang berkata, ini aku dapatkan resep dari Tuhan. Hebat ya. Tapi sebetulnya bisa terjadi. Ya. Karena pada waktu dia melakukan sesuatu atau membuat resep itu, dia berdoa supaya tepat itu seperti apa. Jadi sarana itu bukan goal di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mendapatkan pimpinan Tuhan? Sarananya adalah membaca firman dan berdoa. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Yusuf mau melakukan yang baik, tetapi Tuhan mau melakukan yang terbaik buat hidupnya. Itulah tuntunan Tuhan. Engkau dan saya mau melakukan sesuatu yang baik. Invest di sana, invest di sini. Tahun depan mulai memikirkan perencanaan yang ada, dan itu menurut kita baik. Tetapi kalau engkau mencari tuntunan Tuhan, Dia mau beri kita yang lebih baik daripada itu. Amin. Yang terakhir saudara, yaitu the message of assurance, pesan tentang jaminan atau tentang kepastian. Kalau saudara tadi baca ayat yang ke-21 sampai yang ke-23 dikatakan ada Immanuel yang akan lahir. Tuhan yang merencanakan sesuatu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. 700 tahun sebelumnya, saudara ya. Pada zaman Yesaya, pasal yang ke-7 ayat yang keempat, ada nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya. Kita perhatikan Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itu dikutip lagi setelah 700 tahun oleh malaikat, diberitakan kepada Yesus. Ada janji yang pasti akan dibuat Tuhan terjadi di dalam kehidupan yang ada. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang wanita muda. Sebetulnya kita sering juga mendapatkan terjemahan seorang gadis perawan. Saya mau singgung sedikit saudara sebelum kita selesai, bahwa assurance, bahwa jaminan itu diberikan Tuhan kepada orang-orang yang setia kepada Dia. Virgin birth, ya, wanita itu disebut sebagai perawan yang hamil. Penting gak sih sebetulnya kita tahu akan hal ini? Ada satu mukjizat di mana wanita yang masih muda, yang masih virgin, itu hamil. Saudara harus memahami akan hal ini, bahwa itu ada di dalam sejarah kehidupan perjalanan rohani kita. Saudara harus bisa melihat sesuatu yang penting di sini. Ya. Karena biasanya orang yang melahirkan itu sebagai hubungan antara suami dan istri. Tetapi ini nubuatan luar biasa. Kalau orang berkata tentang virgin birth, wanita yang hamil, perawan yang hamil. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan satu bukti bahwa nubuatan yang dari Tuhan itu benar. Perhatikan Galatia pasal yang keempat ayat yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang apa? Perempuan, dan takluk kepada hukum Allah. 700 tahun sudah dinubuatkan. Gadis, jadi katakan ya, perawan yang masih muda akan melahirkan seorang anak di dalam Roh Kudus yang disebut Immanuel.
Kitab Galatia pasal 4 tadi dikatakan ada gadis. Yang kedua adalah bahwa Tuhan itu menjadi manusia, saudara dan saya kadang sulit untuk mengerti. Ya dong? Sulit, bagaimana sih Tuhan yang menjadi manusia? Tapi paling tidak melalui peristiwa virgin birth ini kita bisa melihat, iya, Tuhan bisa jadi manusia. Kalau manusia jadi Tuhan, tidak bisa. Kalau Tuhan jadi manusia, itu bisa. Perhatikan di Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15 pernah berkata begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, Hawa. Ya. Antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumit-tumitnya. Keturunannya ini adalah bukan keturunan Adam, tetapi keturunan wanita itu. Nah biasanya saudara yang dikasih Tuhan, orang itu kalau yang disebut dengan keturunan kan dari sisi laki-laki kan ya. Betul kan ya? Kalau dari sisi perempuan tuh jadinya jadi cucu luar kan begitu. Yang cucu dalam tuh keturunan laki-laki. Betul ya? Boleh ya? Iwan Santoso gitu ya. Itu anaknya laki-laki semua dikasih dikasih Santoso kan begitu. Tetapi mereka nanti anak-anak kalau misalnya mereka akan menikah akan jadi Santoso terus. Tapi Nur Aini anaknya juga ikut Santoso kan. Jadi kalau keturunannya nggak akan sebut lagi karena akan dikawin oleh pihak luar dan itu cucu yang dari wanita disebut cucu luar. Gitu. Nah, ini Alkitab berkata seed yang ada biasanya itu adalah dari he, tetapi dari seed. Makanya Tuhan dinyatakan atau menjadi manusia itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Karena bukan keturunan Yusuf, dikatakan keturunan dari Roh Kudus. Kristus anak siapa? Daud. Dari keturunan si wanita ini. Hanya kedua saudara, Tuhan itu menjadi manusia itu merupakan sesuatu yang nyata dan terjadi di dalam kekristenan kita melalui peristiwa virgin birth. Maka kalau saudara mau punya waktu baca-baca soal perawan suci, ya, dan virgin birth yang melahirkan Yesus, itu baik buat pengetahuan kita. Karena apa? Membuat kita standingnya kuat. Yes, Allah menjadi manusia. Kadang kita, iya ya benar ya, bidannya siapa? Kemudian kita menjadi bingung seperti begitu ya. Nah ini keyakinan iman kita. Tuhan memberikan jaminan dalam kehidupan kita. Roma 5 ayat yang ke-19 berkata begini. Yang ketiga adalah Tuhan menjadi manusia dalam kehidupan Yesus Kristus. Jadi sama oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa karena si Adam. Tapi perhatikan demikian pula oleh ketaatan satu orang, yang dalam hal ini adalah Adam terakhir, yaitu Tuhan Yesus. Semua orang menjadi orang yang benar. Itu sebabnya dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, karena dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan Yesus lahir tanpa dosa. Dan dia hidup selama hidupnya. Dia tanpa dosa walaupun bisa berbuat dosa. Tetapi pada waktu dia mati di atas kayu salib, dia dibuat menjadi berdosa tanpa saudara, supaya kita boleh mendapatkan pengampunan yang datang daripada Tuhan. Itu sebabnya di atas kayu salib dia teriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Apa? Kenapa kau meninggalkan aku? Dia menjadi berdosa pada saat matinya, sebab menanggung dosa saudara dan dosa saya, supaya kita yang percaya kepadanya dibenarkan oleh kasih setia Tuhan. Bapak Ibu, kita belajar hari ini Tuhan yang berdaulat atas peristiwa Natal, Tuhan juga yang berdaulat atas kehidupan kita. Amin. Kita memasuki tahun yang baru nanti dengan tahun Tuhan itu berdaulat.
He is comforter, ya. He is master of character dalam kehidupan kita. Dia yang memberikan kita penghiburan di saat kita susah, lemah. Tapi dia juga yang memberikan kepada kita direction, apa yang harus kita buat memasuki tahun yang baru. By the way, tanggal 1 sampai tanggal 21 saya minta semua kita bikin corporate fasting and prayer, ya. Cari direction yang datang daripada Tuhan. Saudara jangan berkata, saya sakit mah dan lain sebagainya. Ini korporat mencari Tuhan, kita jalani sama-sama. Makan maksimal jam 8 malam. Habis itu stop. Sampai besok pagi skip, siang skip kalau bisa. Kalau nggak kuat siang kita makan sama-sama. Experience ya. Kita sudah bertahun-tahun melakukannya. Tapi saya tidak tahu berapa banyak yang sukses 100%, 80%, 50%. Tapi by the way kita masih punya satu minggu untuk boleh mempersiapkan. Ternyata yang biasa makan jam 12 malam berhenti dulu, kasih esok ini. Termasuk diri saya. Saya bisa bangun jam 12 kemudian makan. Saya bangun jam 2 kemudian makan juga. Nanti kita sama-sama corporate prayer and fasting. Ya, mulai tanggal 1 sampai tanggal 21 cari Tuhan. Karena kita tahu dia comforter, dia master of character, dan dia juga assurance dalam kehidupan kita. Orang yang Tuhan yang memberikan jaminan dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Kita teman-teman masih bisa menyanyikan pujian Immanuel. Haleluya. Mari kita akan terus bergantung kepada Tuhan, mengakhiri tahun dengan sukacita yang datang dari Tuhan, dan kita memasuki tahun yang baru dengan percaya dan serah kepada Tuhan. Setiap tahun saya bisa mengklaim kacamata untuk membaca karena instrumen yang ada. Tetapi ketika saya mendapatkan kacamata ini, yang terpenting bukan saya berpikir, wah bagus ya, wah mengkilap ya, wah modelnya bagus ya. Kacamata ini saya klaim untuk apa, saudara? Itu saya pakai. Karena kalau tidak pakai kacamata, saya nggak bisa baca, saudara, dengan jelas. Ini tadi saya membaca tanpa kacamata karena saya print besar-besar, jadi bisa kelihatan. Tapi kalau jarak jauh sudah nggak bisa kelihatan. Tahun ini saya bersyukur semua kita ini bergairah belajar akan firman. Konsep itu lucu-lucu lah, saudara. Pertanyaan dibuat, waduh menyenangkan. Saya percaya saudara tahun ini pinter, tambah ngerti akan firman. Terus kemudian kita sering berbalas-balasan pakai firman kalau nyerang seseorang. Itu sama dengan ketika kita dapatkan kacamata, kita pakai Sebenarnya nggak begitu, saudara. Ketika kita tahu banyak firman, seharusnya firman itu kita pakai dan kita jalankan dalam kehidupan. Saudara mengerti maksud saya? Tidak akan membuat Tuhan suka kalau itu graduate sekolah teologi, ngerti banyak firman, ayat hafalannya bagus. Wah, kuis senang, saudara. Tidak ada artinya. Tetapi akan menjadi sangat berarti ketika Immanuel itu, firman itu berjalan di
dalam kehidupan kita dan kita berjalan sama-sama. Saya minta tahun depan kita terus berjalan lagi. Temanya apa Pak tahun depan? Ikuti kebaktian minggu depan. Kita sharing sama-sama. Karena saya merasa sih tahun ini semua kita didewasakan, ya. Semakin banyak konser, semakin banyak ketemu, semakin banyak kita membicarakan firman. Last problem. Saya berharap dalam rumah tangga juga begitu. Ini kita nyanyi lagu ini sekali lagi, terus saya ingin berdoa buat saudara. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kita akhiri tahun ini. Haleluya. Masing-masing mari kita redangkan tangan di hadapan Tuhan. Kita berkata, Immanuel, Tuhan menyertai kita sekalian. Tuhan kau tolong anak-anakmu secara individu mengakhiri tahun ini dengan sukacita yang besar, sebab pada kenyataannya kau memimpin kami sampai minggu terakhir di tahun ini. Nah, kamu berdoa secara pribadi, anak-anakmu akan sanggup masuk di tahun yang baru. Karena Engkau adalah Tuhan yang menghiburkan, Tuhan yang setia memberikan direction dalam kehidupan kami, dan Tuhan yang memberikan jaminan atas kehidupan kami. Biar setiap individu memasuki tahun yang baru dengan harapan yang penuh kepada Tuhan. Sebab orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Bapak Ibu, kalau kau ingat pasanganmu, suami, istri, atau mungkin sekarang bersama dengan saudara, kepegang tangannya dan saya ingin memberkati keluarga-keluarga yang ada pada saat ini. Tolonglah Tuhan, rumah tangga integrasi dan jemaatmu dalam nama Yesus ditutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Kami mau berjalan dengan iman, walaupun seakan-akan kami tidak sanggup karena perjalanan yang berat, tetapi kami mau memasuki percaya kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan comfort di dalam rumah tangga masing-masing. Engkau Tuhan yang memberikan direction kepada setiap keluarga-keluarga yang ada, dan Kau memberikan jaminan. Terima kasih Tuhan. Kau pegang rumah tangga di tempat ini. Juga yang masih single, Tuhan berikan kepada para single di tempat ini kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kalau waktunya sudah tiba, mereka akan berkeluarga dan mempermuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk yang masih anak-anak, biar mereka diberikan kepandaian, mereka diberikan kesehatan senantiasa, menjadi teladan di dalam sekolah-sekolah mereka. Sebab Engkau Allah Immanuel, Tuhan yang menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu atas umat-Mu, menerangkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, Hamba berdoa dan mengucap syukur. Semua kita berkata, tepuk tangan yang paling baik. Haleluya. Tuhan khususnya berkati kita sekalian. Kita berdiri bersama-sama. Saya pada siang hari ini. Daerahku
sekali lagi nanti hari Kamis tanggal 31 ya kita akan mengakhiri tahun bersama-sama. Untuk sementara ini tadi disebutkan di rumah saya terbuka, di rumahnya Pak Iwan atau di KMC area nanti di lingkungan Pak Iwan terbuka, dan juga di Botani terbuka di tempatnya Pak Survila. Bapak Ibu, kenapa begitu? Karena untuk sampai saat ini sepengetahuan saya masih dibatasi visitor itu 10 orang. Saya pastikan Bapak Ibu jangan sampai sendirian, bikin kelompok-kelompok kecil. Nanti pada saat yang sama mungkin kita bisa pakai Zoom together. Kita akan sama-sama beberapa menit berdoa bersama dan sebagainya. Kemudian kita selesaikan dengan fellowship. Ya, jadi bisa menghubungi pastoral yang ada. Saya Pastor Iwan, Pastor Doni, ya. Kita ada Pastor juga. Di mana kalian akan datang? Jam 7 selesai, jam 9. Kemudian kita fellowship, mungkin baik sekali gitu ya. Kecuali nanti ada perubahan, boleh menerima tamu lebih dari 10, kita nanti akan update melalui WhatsApp. Oke? Kalau ngomong sama sebelah, jangan kesepian nanti di akhir tahun baru ya. Kita bisa sama-sama masuk, bisa sama-sama ya. Mari kita selesai dengan ibadah kita, beri kemuliaan yang paling baik buat kita. Makasih kami berucap syukur. Sekarang tumpahkan tanganmu atas setiap sidang jemaatmu, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di luar kota yang sedang memperhatikan ibadah ini, ataupun sahabat-sahabat kami yang biasa bersama-sama ibadah secara online. Memberkati ya Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa. Kita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang akan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata amin. Haleluya. Sampai jumpa di tahun yang baru.